Malam ini kita akan melanjutkan pengajian kitab Ad-Durrun Nafis, kemudian dilanjutkan dengan kitab Ihya Ulumuddin. Pembahasan kitab Ad-Durrun Nafis ya sudah sampai pada pembahasan yaitu tentang martabat orang-orang yang telah fana ya di dalam tauhid af'al, tauhid asma dan tauhid sifat. Halaman 2. Kemudian selanjutnya Syekh Nafis menjelaskan syahdan ya, adalah hasil yang demikian itu bahwasanya marotib sampai kepada Allah Ta'ala itu 4 martabat. Jadi sebelum ini ya Syekh Nafis sudah menjelaskan tentang tingkatan fana. Ya, kemudian setelah menjelaskan tingkatan fana, Syekh Nafis menjelaskan tentang yaitu fana di dalam tauhid af'al, tauhid sifat dan tauhid dzat. Itu. Pada malam ini Syekh Nafis menjelaskan tentang martabat sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau martabat wusul ilallah. Itu ada 4. Yang pertama yaitu sampai martabat kepada menjadi hamba Allah Ta'ala sebenarnya, yaitu orang yang berbuat ibadah ikhlas bagi Allah Ta'ala sendirinya, tiada karena lainnya, seperti diperoleh yakin dan zauq ya. Jadi ini disebut orang yang wusul ya, orang yang telah sampai kepada Allah itu seperti apa? Ya, di dalam kitab Syarah Al-Hikam juga dijelaskan bahwa sampainya seorang salik kepada Allah yaitu sampainya pada pemahaman ilmu. Berawal dari pemahaman ilmu ini ya, mulai dari ilmu yakin, kemudian ainul yakin, sampai pada hakul yakin. Ini menurut Syekh Ibnu Athaillah. Jadi wusulnya seorang salik itu pertama kali ya wusulnya pada ilmu. Setelah ilmu paham, kemudian diamalkan, baru merasakan zauq. Ya, setelah itu baru merasakan usul yang hakul yakin. Itu. Dalam pembagian yang pertama ini, ya, bahwa pada martabat yang pertama ini yaitu menjadi hamba Allah Ta'ala yang sebenarnya. Ya, ini maksudnya
Ada hamba Allah yang sebenarnya, ada hamba Allah yang tidak sebenarnya. Kalau hamba Allah yang sebenarnya yaitu orang yang berbuat ibadah secara ikhlas. Kita ini baru disebut sebagai hamba Allah yang sebenarnya apabila di dalam ibadah kita itu bisa ikhlas. Lah ikhlas itu seperti apa? Ikhlas itu ya berbuat, beramal ya semata-mata karena Allah. Bahkan dalam tingkatan tertentu ya dia dalam berbuat, beramal ini semua dikembalikan sebagai anugerah Allah. Jadi dia tidak melihat dirinya, sebab kalau melihat dirinya akan muncul keakuan. Kalau muncul keakuan akhirnya muncul riya, muncul ujub, muncul takabur. Akhirnya sulit untuk mencapai kepada keikhlasan. Karena itu kalau kita ingin disebut sebagai hamba Allah yang sebenarnya, maka prinsip dasarnya yaitu beribadah semata-mata karena Allah. Ya, ini yang disebut ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu ya memandang, mengembalikan kepada Allah. Ya, tidak memandang kepada dirinya dan tidak memandang kepada selain Allah. Maka apapun ibadah, baik mahdhoh maupun ghairu mahdhoh, kalau dasarnya adalah ikhlas, itu pasti ya akan sampai kepada Allah dan pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya kalau ibadah itu tidak ikhlas ya, godaan ibadah yang ikhlas itu sudah dipahami secara umum, yaitu penyakit riya, ya pamer. Pamer itu kenapa? Karena pengen diperhatikan makhluk. Kemudian ujub itu apa? Ujub itu ketika beribadah bukan memandang kepada Allah, tapi melihat dirinya. Kemudian takabur itu apa? Sombong. Karena merasa dirinya lebih baik dari yang lain. Nah, penyakit-penyakit batiniah inilah yang dapat menggerogoti keikhlasan. Karena itu untuk mencapai keikhlasan, penyakit-penyakit ini harus hilang. Virus-virus ini harus dibersihkan dari hati seorang saleh. Itu. Ya. Orang yang ikhlas karena Allah ya, maka tiada baginya ya dia akan memperoleh keyakinan dan zauq. Nah, orang yang berbuat ikhlas kalau sudah merasakan itu semakin nikmat ya. Orang yang beribadah sudah merasakan keikhlasan itu dalam ibadahnya semakin nikmat. Tapi sebaliknya kalau orang ibadah masih karena makhluk, masih karena keterpaksaan, itu sulit untuk mencapai pada kenikmatan. Nah, orang yang sudah mencapai kenikmatan itu akan semakin bertambah keyakinannya. Ketika dia semakin bertambah keyakinannya, maka semakin kaya zauq atau rasa yang dirasakan oleh seorang salik. Jadi pada tahap awal ini seorang salik dalam beribadahnya sudah ikhlas semata karena Allah, kemudian ditambah ya dengan mengamalkan, merasakan yaitu zauq yang benar-benar semakin hakul yakin. Itu. Ini baru disebut sebagai hamba yang sebenarnya. Bagaimana kalau posisinya di bawah ini ya? Misalnya ibadahnya masih karena makhluk. Ya berarti dia bukan hamba yang sebenarnya. Masih hamba-hambaan.
Karena semangat ibadahnya bukan ikhlas karena Allah, masih orientasinya kepada makhluk. Karena itu belum layak disebut sebagai hamba Allah yang sebenar-benarnya. Kemudian yang kedua, martabat yang kedua tentang wusul ilallah, yaitu sampai af'alnya, yaitu orang yang menilik bahwasanya segala perbuatan itu terbit daripada Allah Ta'ala dan fana ia daripada perbuatannya, dirinya dan lainnya. Gitu. Nah, yang kedua ini tingkatannya lebih naik lagi, yaitu orang yang sudah memahami hakikat diri. Apa itu hakikat diri? Ya, hakikat diri yaitu kesadaran tentang dirinya, bahwa dirinya sebagai hamba itu tidak punya daya dan kekuatan apapun. Semua yang ada pada dirinya termasuk wujudnya itu semua anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala tindak tanduknya juga semua anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang sudah terbuka tentang hakikat diri, dia semakin yakin ya bahwa segala perbuatan yang dilakukan ya itu dipandang ya dan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai misalkan dia melaksanakan sholat, ibadah atau perbuatan-perbuatan yang baik, dia mampu memandang, mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua ini jangan sampai dipahami secara salah. Oh, berarti harus memandang semua perbuatan kembali kepada Allah. Bagaimana kalau saya maksiat? Nah, ini harus dipilah. Kalau ada keinginan untuk maksiat, ini berarti ada tarikan hawa nafsu. Lah, kita sudah diingatkan oleh Al-Qur'an, wa nahan nafsa 'anil hawa. Kalau ada keinginan atau tarikan kepada hawa nafsu, ya harus dicegah, dilarang, jangan diikuti. Maka dalam memahami konsep yang kedua, yaitu memandang semua perbuatan kembali kepada Allah, itu harus bisa memahami secara proporsional. Gitu. Jangan sampai salah kaprah, dia ngambil barang orang, ya kemudian dia beralasan ini kan atas kehendak Allah, ini kan punya Allah, ini salah kaprah namanya. Ya harus bisa memahami secara proporsional, artinya menyadari bahwa posisi dia sebagai seorang salik yang masih diliputi oleh kekhilafan dan hawa nafsu. Ketika ada keinginan yang digerakkan oleh hawa nafsu untuk melakukan satu perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah, ya ditahan, dicegah, dilarang, bukan dilos dengan atas nama ilmu hakikat. Ini yang salah kaprah. Ya, jadi dalam memahami yang kedua ini harus proporsional. Artinya ketika kita melakukan sebuah ibadah atau perbuatan baik, supaya tidak muncul keakuan, harus dipandang dan memandang kepada Allah. Namun apabila ya, ada keinginan-keinginan atau tarikan hawa nafsu untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, tugas kita wanahan nafsa anil hawa, harus dicegah, dilarang, sebab itu hawa nafsu, bukan dilos kemudian berargumentasi dengan ilmu hakikat. Ini yang salah kaprah. Ya. Dan yang ketiga, martabat sampai kepada sifatnya. Jadi yang kedua tadi sampai pada af'alnya, ya, baik perbuatan diri maupun di luar diri dipandang, dikembalikan kepada Allah. Lah, cara memandangnya, mata lahiriah memandang, mata batiniahnya mengembalikan kepada Allah. Lesannya dikunci. Ketika harus berkata menggunakan
aturan syariat yang benar. Itu. Jangan sampai lesannya keluar kalimat-kalimat yang sebenarnya itu kalimat batiniah sehingga mendohirkan yang batin. Ini berbahaya. Contoh ketika sudah memahami tentang hakikat alam semesta, ya cukup disuhuti, dirasakan, bukan untuk diucapkan. Kalau diucapkan pasti akan menimbulkan kontroversi dan akan menimbulkan masalah, terutama ya dia akan berhadapan dengan hukum syar'i. Sebab ya Allahu yahkumu bisyara'ir, ya Allah itu menghukum dari yang sifatnya syar'ir rahasia, sedangkan kita menghukum dari aspek zahir. Kemudian yang ketiga yaitu martabat sampai kepada sifatnya, yaitu orang yang memandang bahwasanya tiada yang hidup ya hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya yang kedua, yaitu orang yang sudah bisa memandang ya sifat-sifat yang ada di dalam dirinya. Contoh, ketika dia bergerak yang menunjukkan itu kudroh, ya kudrohnya dikembalikan kepada Allah. Ya, tidak ada yang punya kuasa kecuali Allah. Ketika dirinya punya keinginan irodah, ya irodah ini dikembalikan kepada Allah. La irodata illallah. Ketika dia merasakan hidup, ya bisa mata melihat, telinga mendengar, bisa aktivitas normal, maka harus diyakini la hayya illallah. Tidak ada yang memberi hidup kecuali Allah. Kemudian ketika mata melihat, ya memandang, ya, la basyara illallah. Tidak ada yang memandang ya kecuali dengan Allah. Nah, kemudian telinga mendengar, la sam'a illallah. Tidak ada yang mendengar ya kecuali ya dengan anugerah Allah. Sebab semua anggota tubuh kita bisa berfungsi dengan normal itu karena adanya ruh, dan ruh itu sebagai bukti kita hidup, dan ruh itu min amri robbi. Itu maka dengan kata lain, kalau kita sudah bisa memahami sifat-sifat yang ada diri kita semua dikembalikan kepada Allah, maka fanaklah Anda pada tauhidus sifat. Kemudian yang keempat yaitu martabat sampai kepada zatnya, yaitu orang yang musyahadah akan bahwasanya tiada yang wujud ini hanya Allah. Nah, ini yang keempat ini pasti ya didahului sebuah proses yang panjang, yaitu sudah istiqomah zikirnya, istiqomah riyadhahnya, baru sampai pada pemahaman la maujuda illallah. Ya. Sumber makna la maujuda illallah itu dari kalimat la ilaha illallah. Itu. La ilaha illallah kalau dipahami, digali maknanya, ya, sampai akhirnya akan meyakini, oh ternyata alam semesta ini semua baru, gitu. Dan yang menciptakan, yang mengadakan yaitu Allah. Berarti hakikatnya wujud alam semesta ini ya Allah yang mengadakan. Nah, barulah sampai pada tahapan makna la maujuda illallah. Karena ya Allah semua yang mengadakan. Coba kita lihat apa yang di alam semesta ini yang tidak dari Allah, tidak ada. Matahari dari Allah, bulan dari Allah, bumi dari Allah, tumbuh-tumbuhan dari Allah, laut dari Allah, hutan dari Allah, termasuk manusia hidup
ada ruh, semua dari Allah. Gitu. Lah, orang yang sudah sampai pada pemahaman ini, ya, dia meyakini ya tentang hakikat alam semesta, tentang hakikat dirinya, sampai pada tahapan la maujuda illallah, tidak ada yang maujud kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Ini yang keempat. Nah, kemudian yang kelima, di atas martabat sampai itu, kata Syekh Al-Arif Billah Maulana Syekh Siddiq Umar Khan rahimahullah ta'ala, bermula iktibar sampai itu menghendaki dua, yaitu wujudullah dan wujud makhluk. Maka yang demikian itu syirik, karena orang yang mentauhid itu tiada melihat ia akan wujud itu dua, maka di mana jua ada, di mana jua datang sampai itu. Jadi maksudnya yang kelima ini ya, pandangannya sudah muwahhid. Muwahhid itu esa. Ya, artinya ya, wujud ini ada khalik dan makhluk. Nah, pada tahapan yang kelima ini ya, dia mampu memandang yang makhluk, ya, makhluk sebagai objek itu terkoneksi dengan memandang al-khalik. Gitu. Jadi di situ tidak ada dualisme. Jadi ketika melihat wujud alam semesta, di situ langsung terkoneksi memandang kepada al-khalik, pencipta. Ketika melihat wujud makhluk hamba, maka dia mampu memandang tentang hakikat hamba dan terkoneksi kepada yang mengadakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada tahapan yang kelima ini, ya, ini yang disebut ya orang-orang yang telah sampai pada tahapan baqo billah. Ya, kalau yang keempat itu fana billah, tapi kalau yang kelima ini baqo billah, pandangannya selalu memandang kepada Allah, ya. Ketika melihat satu objek terkoneksi dengan yang menciptakan, yaitu Allah. Namun demikian bagi orang yang sampai pada maqam baqo, ya, ketika harus berbicara, ketika harus berkata yang sifatnya dohiriyah, maka harus mengikuti hukum dohiriyah, harus mengikuti hukum syariat. Tidak boleh yang sifatnya hakikat tadi, rasa baqo yang dirasakan kemudian didohirkan. Itu orang-orang yang sampai pada tahapan baqo billah itu sudah bisa memilah seperti itu. Tentang hakikat semua alam semesta mampu mengembalikan kepada Allah. Ketika ditanya ini apa, ini ya gelas, tapi batiniahnya tetap terkoneksi, ya, memandang, mengembalikan kepada Allah. Beda dengan yang fana. Kalau fana bisa jadi masih mabuk, ya. Ketika ditanya apa ini, ya, menjawabnya dengan jawaban batiniah hakikat karena masih fana. Tapi kalau yang sudah baqo, ketika ditanya apa ini, ya dijawab sesuai dengan bahasa syariat, tapi secara hakikatnya hatinya tetap memandang dan mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak terjadi pro kontra dan juga tidak terjadi menimbulkan kerancuan di dalam pemahaman ilmu tauhid. Maka fahamkan olehmu, hai saudaraku, akan dia dengan akal yang sofi, ya. Akal yang sofi itu akal yang jernih, ya. Sebab kalau akalnya tidak jernih, ya,
yang tidak dibarengi dengan zikir, dengan riyadhah, ya akalnya masih terhijab. Itu sebab kalau belajar ilmu hakikat hanya mengandalkan akal murni, itu pasti terhijab. Sulit untuk bisa menembus tirai-tirai, ya, tabir-tabir yang ada, karena mengandalkan akal murni. Tapi kalau menggunakan akal tapi riyadhahnya jalan, kemudian zikirnya jalan, maka itu akan menjadi power yang membuka mata batin, sehingga mata batiniyahnya ini mencahayai akalnya, akhirnya bisa mampu memandang yang dilihat secara hakiki, ya. Beda dengan yang tadi. Kalau yang masih akal murni, ya justru ketika memandang objek dia tidak menemukan Tuhan, karena dia melihat objek sebatas objek lahiriah. Tapi berbeda dengan akal yang sofi, yang didasari dengan zikir dan didasari dengan riyadhah, akalnya akan mendapatkan cahaya ilahiyah, sehingga ketika memandang melihat objek, di situ terkoneksi dengan zat yang maha segala-galanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bicara yang sempurna, karena bahwasanya itu amat gomit. Jadi pemahaman yang demikian, ya, yang terkait dengan 5 ya martabat usul ilallah ini bukan perkara mudah, ya. Tidak mungkin orang yang baru ngaji sekali 2 kali terus paham, tuh nggak mungkin. Bahkan orang yang ngaji durun nafis 5 kali 10 kali itu pun ya kadang belum terbuka, belum kefutuh. Ya, sebab ini ilmu bukan sebatas ilmu lahiriah, tapi perlu mendapatkan suplai energi rohani untuk memahami ilmu yang ada di dalam kitab ini, ya. Sampai sini dulu pembahasan malam ini. Insya Allah terkait dengan pembahasan ilmu sudah selesai, ya, puncaknya yaitu tentang martabat usul ilallah yang ada 5 tadi. Minggu yang akan datang membahas tentang titimah, yaitu penyempurna dari pembahasan yang sebelumnya.